Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahayu Putri dengan NIM SSI 2023036994 akan mempresentasikan terkait aplikasi manajemen mahasiswa yang telah saya buat. Di era digital saat ini, pengelolaan data mahasiswa masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan data mudah hilang, rawan kesalahan input, dan tidak efisien dalam pencarian atau pengelolaan data. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi manajemen mahasiswa ini yang nantinya diharapkan dapat membantu proses pengelolaan data mahasiswa agar lebih cepat, aman, dan terstruktur. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi manajemen mahasiswa ini yaitu satu, login dan register. User nantinya dapat melakukan login dan membuat akun baru. Dua, enkripsi password, yang dimana password nanti akan disimpan dalam bentuk SHA-256 hash untuk keamanan. Fitur ketiga yaitu menampakkan, mencari, dan menghapus data mahasiswa. Nah, pada fitur pencarian ini saya menggunakan pencarian pintar yang dimana nantinya pencarian dapat berdasarkan NIM, nama, ataupun jurusan. Fitur keempat yaitu autofill jurusan, di mana nantinya field jurusan akan terisi secara otomatis berdasarkan kode NIM yang telah diinputkan. Dan fitur yang terakhir yaitu fitur logout, di mana user dapat logout dari aplikasi dengan aman. Untuk tools dan teknologi yang saya gunakan yaitu untuk bahasa pemrograman saya menggunakan Java, database menggunakan MySQL, IDE menggunakan NetBeans, dan library menggunakan JDBC. Untuk arsitekturnya saya menggunakan model view controller atau MVC. Dan untuk menambahkan JDBC di library, caranya yaitu dengan klik kanan pada project, klik properties, lalu dapat ditambahkan pada bagian ini, library, dan ini sudah saya tambahkan untuk JDBC-nya. Nah, sebelum ke penjelasan kode yang ada, saya terlebih dahulu akan menjelaskan terkait database yang sudah saya buat untuk mendukung aplikasi manajemen mahasiswa ini. Jadi, saya membuat sebuah database yang saya beri nama Anggita_db_mahasiswa, dan di database ini saya membuat dua buah tabel. Yang pertama tabel mahasiswa, yang dimana tabel mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan data-data mahasiswa yang akan diinputkan. Yang kedua, terdapat tabel user, di mana tabel user ini digunakan untuk menyimpan data-data user-user yang terdaftar atau terlogin. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait kode-kode yang ada. Yang pertama terdapat package config yang di dalamnya terdapat koneksi db.java, dan ini untuk kode lengkapnya. Untuk bagian koneksi db.java ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi koneksi db.java ini digunakan untuk menyediakan koneksi database kemana. Jadi untuk koneksi db.java ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. File koneksi db.java ini digunakan untuk menyediakan koneksi ke database MySQL. Metode get koneksi akan membuat koneksi hanya jika belum ada koneksi yang aktif. Menggunakan require manager, URL database, username, dan password untuk membuat koneksi. Jika koneksi berhasil, nantinya pesan akan muncul berupa koneksi berhasil dan akan tampil di konsol. Selanjutnya yaitu terdapat package model. Nah, pada package model ini terdapat kelas login model .java. Yang pertama terdapat deklarasi package. Jadi
Kode ini menjelaskan bahwa kelas login model ini berada pada package model. Selanjutnya yaitu import statement. Pada kode ini config config.koneksi db digunakan untuk mengimpor kelas koneksi db dari package config, kemungkinan untuk mengelola koneksi ke database. Selanjutnya yaitu kode ini java.sql digunakan untuk mengimpor kelas-kelas JDBC seperti connection, prepared statement, result untuk berinteraksi dengan database. Dan kode java.security.message ini digunakan untuk hashing password menggunakan SHA-256. Dan untuk java.security ini digunakan untuk menangani pengecualian jika algoritma hashing tidak muncul. Selanjutnya yaitu deklarasi kelas. Jadi pada deklarasi kelas ini mendefinisikan kelas public login model yang bertanggung jawab atas logika bisnis terkait login dan registrasi pengguna pada pola MVC bagian model. Selanjutnya yaitu metode login. Jadi tujuan dari adanya ini yaitu untuk memeriksa apakah kombinasi username dan password valid di database. Untuk prosesnya sendiri yaitu membuat query SQL untuk mencari pengguna dengan username dan password tertentu, menggunakan prepare statement untuk mencegah SQL injection, password dihash menggunakan metode hash password sebelum dibandingkan, dan result RS digunakan untuk menjalankan query, dan rs.next digunakan untuk mengembalikan true jika data login berhasil atau false jika ada login gagal. Selanjutnya yaitu metode username sudah ada. Tujuan dari adanya kode ini adalah digunakan untuk memeriksa apakah username sudah terdaftar di database. Untuk prosesnya yaitu nantinya query SQL mencari username di tabel user menggunakan prepare statement untuk keamanan, lalu mengembalikan true jika username ditemukan di rs.next, false jika tidak, dan error handlingnya yaitu jika terjadi SQL exception maka akan mengembalikan true atau asumsi username sudah ada untuk mencegah registrasi ulang. Selanjutnya yaitu metode registrasi. Jadi pada kode ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke database. Untuk prosesnya yaitu query SQL nantinya akan menyisipkan data username dan password setelah dihash ke tabel user menggunakan prepare statement untuk keamanan, dan ps.execute update digunakan untuk menjalankan perintah insert, mengembalikan true jika berhasil, false jika gagal. Dan untuk error handlingnya yaitu menangkap SQL exception, misalnya jika username sudah ada atau koneksi gagal, dan mengembalikan false. Dan yang terakhir yaitu metode hash password. Kode ini digunakan untuk menghash password menggunakan algoritma SHA-256 untuk keamanan. Untuk prosesnya yaitu pada message business ini nantinya akan membuat objek untuk hashing dengan SHA-256, lalu mengubah password menjadi byte array dan menghashnya, mengonversi hasil hash byte ke string hexadesimal menggunakan string builder, lalu mengembalikan string hexadesimal sebagai hasil hash. Untuk error handlingnya yaitu jika nantinya algoritma SHA-256 tidak tersedia, maka akan lempar ke runtime exception. Selanjutnya yaitu pada kode mahasiswa.java. Yang pertama dapat kode package model. Jadi deklarasi package ini digunakan untuk menyatakan bahwa kelas mahasiswa.java ini berada pada package model. Selanjutnya itu deklarasi kelas. Ini
deklarasi kelas ini mendefinisikan kelas publik mahasiswa yang merepresentasikan entitas mahasiswa. Kelas ini berperan sebagai model dalam MVC menyimpan data mahasiswa seperti NIM, nama, jurusan, dan semester. Selanjutnya yaitu atribut kelas. Ini untuk atribut kelasnya dideklarasikan terdapat empat atribut privat. Yang pertama terdapat NIM berjenis string, nama string, jurusan string, semester integer. Penggunaan privat ini digunakan untuk memastikan enkapsulasi sehingga atribut hanya dapat diakses melalui metode getter dan setter. Selanjutnya yaitu konstruktor. Jadi pada konstruktor ini merupakan konstruktor publik yang digunakan untuk membuat objek mahasiswa dengan parameter NIM, nama, jurusan, dan semester, menginisialisasi atribut kelas dengan nilai yang diterima. Kata kunci this digunakan untuk membedakan atribut kelas dari parameter konstruktor yang memiliki nama yang sama. Selanjutnya yaitu metode getter. Jadi metode getter ini digunakan untuk mengakses nilai atribut privat. Get_NIM mengembalikan nilai NIM, get_NAMA mengembalikan nilai nama, get_JURUSAN mengembalikan nilai jurusan, get_SEMESTER mengembalikan nilai semester. Metode ini memungkinkan akses baca atau read only ke atribut sesuai prinsip dari enkapsulasi. Selanjutnya yaitu metode setter. Metode setter ini digunakan untuk mengubah nilai atribut privat, di mana set NIM mengubah nilai NIM, set nama mengubah nilai nama, set jurusan mengubah nilai jurusan, set semester mengubah nilai semester. Jadi ini memungkinkan modifikasi atribut secara terkontrol, juga sesuai prinsip dari enkapsulasi. Selanjutnya yaitu mahasiswa model .java. Yang pertama terdapat kode package model. Kode ini digunakan untuk menyatakan mahasiswa model .java berada pada package model. Selanjutnya yaitu import statement. Pada import statement ini digunakan untuk mengimpor kelas untuk mengelola database. Jadi ini config.connectDB digunakan untuk mengimpor kelas untuk mengelola koneksi database. Java.sql digunakan untuk mengimpor kelas JDBC untuk berinteraksi dengan database. Java.util digunakan untuk mengimpor kelas seperti list dan array list untuk mengelola koleksi data mahasiswa. Selanjutnya yaitu deklarasi kelas. Deklarasi kelas ini digunakan untuk mendefinisikan kelas publik mahasiswa model yang bertanggung jawab atas operasi create, read, update, dan delete untuk data mahasiswa di database sebagai bagian model dari model view controller. Selanjutnya yaitu metode tambah mahasiswa. Jadi tujuan adanya metode tambah mahasiswa ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke tabel mahasiswa di database. Prosesnya yaitu dengan menggunakan prepare statement untuk query insert, mengambil data dari objek mahasiswa via getter, dan menjalankan execute update untuk menyimpan data. Untuk error handlingnya yaitu menangkap SQL exception dan mencetak error tanpa mengembalikan nilai, asumsi operasi tidak kritis jika gagal. Selanjutnya yaitu metode NIM sudah ada. Jadi pada metode ini digunakan untuk memeriksa apakah NIM sudah ada di database. Prosesnya yaitu dengan query SQL mencari NIM, lalu mengembalikan true jika ditemukan, false jika tidak. Untuk error handlingnya yaitu mengembalikan true jika terjadi error. Ini digunakan untuk mencegah duplikasi NIM. Selanjutnya yaitu metode NIM sudah ada. Tujuan dari adanya metode NIM nama sudah ada ini digunakan untuk memeriksa apakah nama mahasiswa sudah ada di database. Dan untuk metode ini juga
hampir mirip dengan yang sudah ada atau metode sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Prosesnya sama, yaitu dengan query SQL mencari nama, mengembalikan true jika ditemukan, false jika tidak. Error handling juga sama, mengembalikan true jika error, dan ini digunakan untuk mencegah duplikasi nama. Selanjutnya yaitu metode get all mahasiswa. Jadi, metode ini digunakan untuk mengambil semua data mahasiswa dari database. Prosesnya yaitu melalui query SQL mengambil semua baris dari tabel mahasiswa, membuat objek mahasiswa untuk di setiap baris, dan menyimpannya dalam array list. Untuk error handlingnya yaitu mengembalikan daftar kosong jika terjadi error. Selanjutnya yaitu metode mahasiswa, cari mahasiswa. Jadi pada metode ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan kata kunci di kolom NIM, nama, atau jurusan. Untuk prosesnya yaitu query SQL nantinya menggunakan like dengan wildcard untuk pencarian fleksibel. Hasilnya nanti akan disimpan dalam array list sebagai objek mahasiswa. Error handlingnya mengembalikan daftar kosong jika terjadi error. Selanjutnya yaitu metode hapus mahasiswa. Selanjutnya yaitu get all mahasiswa. Jadi metode get all mahasiswa ini digunakan untuk mengambil semua data-data dari database. Query SQL prosesnya yaitu query SQL mengambil semua baris dari tabel mahasiswa, lalu membuat objek mahasiswa untuk setiap baris dan menyimpannya dalam array list. Error handlingnya yaitu mengembalikan daftar kosong jika terjadi error. Selanjutnya yaitu cari mahasiswa. Jadi pada kode ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan kata kunci di kolom NIM, nama, atau jurusan. Prosesnya yaitu dengan query SQL menggunakan like dengan wildcard untuk mencari fleksibel. Hasilnya nanti akan disimpan dalam array list sebagai objek mahasiswa. Error handlingnya yaitu mengembalikan daftar kosong jika terjadi error. Selanjutnya yaitu metode hapus mahasiswa. Metode ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Prosesnya yaitu dengan query SQL menghapus baris dengan NIM tertentu menggunakan prepare statement. Error handlingnya yaitu mencetak error tanpa mengembalikan nilai. Nah, selanjutnya beralih ke package view. Di package view ini terdapat sama 3 buah kelas juga. Yang pertama login view.java. Jadi package view ini digunakan untuk menyatakan bahwa kelas login view berada di package view yang biasanya berisi kelas-kelas antar muka pengguna UI dalam pola MVC. Selanjutnya yaitu import statement. Import statement ini pada bagian Java Swing digunakan untuk mengimpor komponen Swing, misalnya JFrame, JTextField, JButton untuk membuat antarmuka grafis. Java.awt digunakan untuk mengimpor kelas awt, misalnya grid back layout, font dimension untuk pengaturan tata letak dan komponen UI. Selanjutnya yaitu java.awt.event.actionListener digunakan untuk mengimpor antarmuka untuk menangani aksi pengguna, misalnya dengan klik tombol. Selanjutnya yaitu deklarasi kelas. Penjelasannya yaitu pada deklarasi kelas ini mendefinisikan kelas login view yang merupakan turunan dari JFrame digunakan untuk membuat jendela login sebagai bagian view dalam MVC. Untuk atributnya seperti ini. Lalu langsung ke konstruktor.
Jadi pada konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi jendela login dengan komponen UI. Prosesnya yaitu set title login nantinya akan menetapkan judul jendela. Set size digunakan untuk mengatur ukuran jendela. Set location relative to null menempatkan jendela di tengah layar. Untuk set default close operation digunakan untuk menutup aplikasi saat jendela ditutup. Lalu menggunakan grid back layout untuk tata letak yang lebih fleksibel. Lalu menambahkan komponen seperti label title yang digunakan untuk label judul silakan login, label dan kolom untuk username dan password, tombol button login, serta button register dan grid back constraint-nya digunakan untuk mengatur posisi dan jarak antar komponen, mengatur ukuran kolom input yang digunakan untuk estetika font. Selanjutnya yaitu metode add login listener. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan listener untuk untuk tombol button login. Dan prosesnya yaitu dengan mengaitkan aksi, misalnya dengan klik tombol dengan action listener yang diberikan oleh controller sehingga input pengguna dapat diproses. Selanjutnya yaitu metode add register ready tag listener. Metode ini digunakan untuk menambahkan listener untuk button to register. Dan untuk metode yang terakhir yaitu metode show message digunakan untuk menampilkan pesan pop-up dialog kepada pengguna. Selanjutnya yaitu mahasiswa view.java. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya skip pada bagian ini karena durasi. Langsung saja pada import section. Import statement ini digunakan untuk mengimpor berbagai macam. Yang pertama terdapat javax.swing digunakan untuk mengimpor komponen swing, javax_swing.border.empty border digunakan untuk menambahkan padding dan pada panel. Lalu javax_swing.table.default tabel model digunakan untuk mengelola data tabel. javax.awt digunakan untuk mengimpor kelas awt, misalnya grid back layout font untuk tata letak styling. javax_awt.event.actionListener sama seperti sebelumnya, yaitu digunakan untuk menangani aksi pengguna atau klik tombol. Selanjutnya yaitu deklarasi kelas. Deklarasi kelas mahasiswa view ini digunakan untuk mendefinisikan kelas view. Mahasiswa view ini yang merupakan turunan dari JFrame, berfungsi sebagai jendela utama untuk mengelola data mahasiswa bagian view dalam MVC. Selanjutnya yaitu atribut kelas. Atribut ini digunakan untuk yang pertama kolom input, yang kedua untuk tombol, dan yang ketiga untuk tabel. Ini untuk kolom input, ini untuk tombol, dan ini untuk tabel. Selanjutnya yaitu konstruktor. Jadi konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi jendela aplikasi manajemen mahasiswa. Prosesnya sama, yaitu mengatur judul, ukuran, posisi tengah, dan menutup aplikasi saat jendela ditutup, menggunakan border layout untuk tata letak utama. Selanjutnya yaitu bisa dilihat di sini. Langsung saya skip ke bagian metode set table data. Jadi metode set table data ini digunakan untuk mengisi tabel dengan data baru.
menghapus data lama, set row count, dan menambahkan baris dari array data. Selanjutnya yaitu metode get selected name, digunakan untuk mengembalikan name dari baris tabel yang dipilih atau null jika tidak ada baris yang dipilih. Selanjutnya yaitu metode show message. Ini digunakan untuk menampilkan pesan pop-up untuk feedback. Misalnya, data ditambahkan. Metode clear form ini digunakan untuk mengosongkan form input dan mengembalikan fokus ke text name, txt name. Selanjutnya, metode listener. Terdapat beberapa metode listener ya. Jadi secara singkatnya metode listener ini digunakan untuk menambahkan action listener ke tombol-tombol untuk menghubungkan aksi pengguna atau klik tombol dengan logika di controller. Selanjutnya yaitu register view. Register view kurang lebih sama ya dengan login view. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskannya satu persatu, cukup saya tampilkan saja pada bagian kodenya. Lalu selanjutnya yaitu pada controller. Jadi pada package controller ini terdapat sama 3 kelas juga. Yang pertama terdapat login controller ke Java. Pertama terdapat import statement pada bagian model.login model digunakan untuk mengimpor kelas untuk menangani logika login. View.login view digunakan untuk mengimpor kelas antarmuka login. View.mahasiswa view digunakan untuk mengimpor kelas untuk antarmuka manajemen mahasiswa. Model.mahasiswa model digunakan untuk mengimpor kelas untuk logika pengelolaan data mahasiswa. Selanjutnya yaitu deklarasi kelas. Deklarasi kelas ini digunakan untuk mendefinisikan kelas login controller sebagai bagian controller dalam MVC, bertugas mengatur interaksi antara login view dan login model. Untuk atribut kelasnya seperti ini. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi login controller dengan menyimpan referensi ke login view dan login model, serta mengatur aksi untuk tombol model pada view. Selanjutnya yaitu listener. Listener ini digunakan untuk menangani aksi klik tombol login. Digunakan untuk menangani aksi klik tombol login. Selanjutnya yaitu listener untuk tombol register. Digunakan untuk menangani aksi tombol dari register yaitu belum punya akun daftar. Nah, yang terakhir terdapat jendela login, yang dimana digunakan untuk membuat jendela login view terlihat saat login controller diinisialisasi memulai aplikasi dengan tampilan login. Selanjutnya yaitu mahasiswa controller.
pada mahasiswa controller.java ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mungkin yang bagian ini saya skip saja, intinya untuk mengimpor gitulah ya. Nah, untuk ini merupakan deklarasi kelas. Deklarasi kelas mahasiswa controller ini digunakan untuk mendefinisikan kelas mahasiswa controller sebagai bagian dari controller dalam MVC atau model view controller, bertugas untuk menghubungkan mahasiswa view UI dengan mahasiswa model atau logika bisnis. Selanjutnya yaitu atribut kelasnya ini untuk konstruktornya. Jadi tujuan adanya konstruktor mahasiswa controller ini digunakan untuk menginisialisasi bahwa mahasiswa controller ini dapat digunakan dengan menyimpan referensi ke model dan view, lalu memanggil load table untuk mengisi tabel dan data awal. Selanjutnya yaitu metode load table. Jadi pada load table ini digunakan untuk mengisi tabel di mahasiswa view dengan semua data mahasiswa dari database. Selanjutnya yaitu listener untuk tombol tambah. Jadi tujuan adanya listener ini digunakan untuk menangani aksi klik tombol tambah untuk menyimpan data mahasiswa baru. Selanjutnya yaitu listener untuk cari. Tombol cari digunakan untuk menangani aksi klik tombol cari untuk menampilkan hasil pencarian. Selanjutnya yaitu terdapat listener hapus digunakan untuk menangani asli klik tombol hapus untuk menghapus mahasiswa. Listener view listener reset digunakan untuk mereset field yang sebelumnya sudah ada isinya. Lalu listener logout ini digunakan untuk menangani aksi tombol logout. Selanjutnya yaitu register controller. Jadi yang pertama terdapat ini public class register controller. Jadi public class atau deklarasi kelas register controller ini digunakan untuk mendefinisikan kelas register controller sebagai bagian controller dalam MVC, bertugas menghubungkan register view UI dengan login model atau logika bisnis untuk registrasi. Atribut kelasnya ini, konstruktornya ini. Jadi konstruktor dari register controller ini digunakan untuk inisialisasi register controller dengan menyimpan referensi ke register view dan login model serta mengatur aksi untuk tombol pada view. Listenernya ini. Listener ini digunakan untuk menangani aksi klik tombol daftar pada register view. Prosesnya yaitu mengambil input username dari txt username dengan trim untuk menghapus spasi, lalu mengambil input password dari txt password, dan untuk validasinya yaitu memeriksa apakah username atau password kosong. Jika iya, menampilkan pesan error dan memeriksa duplikasi username dengan login model dan username sudah ada. Jika validasi lolos, maka memanggil login model register untuk menyimpan akun baru. Jika registrasi berhasil atau true, maka menampilkan pesan registrasi berhasil, silakan login, dan nantinya akan menutup jendela registrasi dan membuka jendela login dengan instance baru. Selanjutnya yaitu
Listener untuk tombol kembali. Jadi listener ini digunakan untuk menangani aksi klik tombol kembali pada register view. Itu dengan menutup jendela registrasi dan membuka jendela login dengan membuat instansi baru. Dan ini menampilkan jendela registrasi. Nah, setelah penjelasan kode berikut tadi, setelah penjelasan kode yang ada tadi, selanjutnya yaitu melakukan running pada aplikasi manajemen mahasiswa ini. Kita coba running. Nah, ketika pertama kali ketika di running, maka halaman yang pertama kali muncul adalah halaman login. Kita coba, jika memang sebelumnya kita sudah memiliki akun, dapat langsung melakukan login. Jika belum, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan registrasinya, halaman registrasi. Saya akan mencoba membuat username yang sama dengan username yang sudah ada di database. Apakah akan error atau tidak? Nah, jika saya menginputkan username yang sudah ada, maka akan menampilkan pop-up seperti ini, username sudah digunakan. Nah, sebagai gantinya saya akan mencoba menggunakan username lain. Nah, jika memang username tersebut belum terdaftar sebelumnya, maka akan menampilkan pop-up registrasi berhasil. Silakan login, klik OK. Lalu akan dibawa kembali ke halaman login untuk melakukan login. Kita coba inputkan. Nah, ketika memasukkan username dan password yang benar, maka akan menampilkan pop-up login berhasil. Berikut saya tunjukkan untuk database-nya. Nah, ini sudah terdaftar, sudah masuk ke database untuk username yang saya buat tadi. Nah, setelah melakukan login, nantinya user akan langsung dibawa ke halaman utama yang digunakan untuk menginputkan data-data mahasiswa. Yang pertama terdapat field name, kita coba isikan. Saya ingin mencoba menggunakan NIM saya. Untuk namanya sama diketik manual, dan untuk jurusannya ini akan secara otomatis terisi sesuai dengan NIM yang saya inputkan. Jika SSI maka akan menampilkan S1 Sistem Informasi. Jika menginputkan STI maka akan menampilkan S1 Teknik Informatika. Jika menginputkan DTI maka akan menampilkan D3 Teknik Informatika. Jika menginputkan DKA, maka akan menampilkan D3 Komputerisasi Akuntansi. Saya akan mencoba menggunakan SSI saja. Lalu semesternya saya semester 4, klik tambah. Nah, jika berhasil maka akan menampilkan message seperti ini, mahasiswa berhasil ditambahkan. Saya akan coba menggunakan data yang sudah ada, apakah akan tertambah juga atau menampilkan pesan error.
jika saya menginputkan data yang sudah ada, maka akan menampilkan seperti ini, message error, ini sudah terdaftar. Di sini sudah terdaftar. Jadi seperti itu. Nah, saya juga menambahkan button reset untuk mereset semua field di sini. Lalu fitur selanjutnya yaitu fitur pencarian, yang dimana ini dapat digunakan dengan menginputkan nama. Contoh, saya menginputkan Raffi, maka akan secara otomatis menampilkan data yang ada bernamakan Raffi. Lalu saya coba menginputkan NIM. Nah, maka akan menampilkan data mahasiswa yang memiliki NIM SSI. Saya menginputkan jurusan S1, maka akan menampilkan data mahasiswa yang memiliki jurusan S1. Nah, jika untuk menghapus datanya, tinggal pilih saja pada bagian datanya, lalu klik hapus. Maka mahasiswa akan dihapus. Coba kita lihat di mahasiswa sini. Nah, namanya sudah tidak ada atas nama Oh Sehun. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu fitur logout, digunakan untuk logout aplikasi manajemen mahasiswa ini dengan aman. Nah, jika klik logout maka akan terarahkan kembali pada tampilan awal aplikasi manajemen ini, yaitu pada halaman login. Jadi sekian terkait penjabaran aplikasi manajemen mahasiswa yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.